San Padre Pio hari ini 18 Januari. Berilah pujian hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia. Hormatilah Sang Pencipta dan bukan ciptaannya. Selama hidupmu, belajarlah untuk menanggung kepahitan, untuk berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Pesan Padre Pio pada hari ini itu adalah bagian diambil dari majalah La Casa, ya, rumah meringankan penderitaan. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan di dalam pesan hari ini. Yang pertama adalah memuji Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, menghormati Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Dan yang ketiga, mengajak orang-orang atau kita semua untuk ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. 3 hal ini yang dipesankan oleh Padre Pio. Lalu apa makna pesan tersebut? Pujilah Tuhan, bukan manusia. Pesan ini mengingatkan kita bahwa segala kemuliaan dan pujian seharusnya kita arahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seringkali kita dengar, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah bahwa segala sesuatu itu terjadi karena hebat kita. Maka kita yang pantas dapat pujian. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala yang baik. Dan manusia hanyalah alat dalam rencananya. Bagian kedua, kita diajak memuliakan Sang Pencipta, bukan ciptaannya. Pesan ini mengajak kita untuk mengarahkan penghormatan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi atau ciptaan lainnya. Kita lebih mengagumi hasil ciptaan, bukan penciptanya. Nah, pesan ini mengajak kita untuk memiliki perspektif atau cara pandang yang benar tentang keagungan Tuhan. Seringkali sebagai contoh ya, kita pergi ke satu tempat di mana tempat itu sungguh membuat kita kagum. Kita mengagumi tempat itu, bukan mengagumi penciptanya. Bagaimana tempat itu bisa mengagumkan seperti itu. Dan bagian yang ketiga, bertahan dalam kepahitan untuk ikut serta dalam penderitaan Kristus. Sama dengan pesan Padre Pio pada malam hari ini, di mana kita diajak untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Dan Yesus tidak akan membiarkan kita menderita, dan Dia akan menghampiri kita, menghibur kita, memberkati. Nah, di sini kita mau diajak meneladani Kristus dalam penderitaannya. Bertahan dalam kesulitan hidup. Dilihat sebagai cara untuk berbagi dalam penderitaan Kristus. Yang pada akhirnya membawa kita kepada kemuliaan bersamanya. Lalu bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Bagian yang pertama, pujian kepada Tuhan bisa kita lihat dalam Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Pesan ini mau mengajak kita sejalan dengan ajaran bahwa segala pujian dan kemuliaan hanya layak diberikan kepada Tuhan. Bagian yang kedua, menghormati Pencipta.
bisa dilihat dalam Roma 1 ayat 25, memperingatkan tentang bahaya menyembah dan melayani ciptaan daripada Sang Pencipta. Padre Pio mau berpesan kepada kita menggemakan peringatan ini, mengajak kita untuk memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, penderitaan sebagai bagian dari kehidupan Kristiani. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 kita diajak untuk bersuka cita dalam penderitaan karena kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tadi pada pesan hari pertama juga Padre Pio menyampaikan. Hal ini juga ditegaskan di dalam Roma 8:17 yang menyebutkan bahwa kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus jika kita turut menderita bersamanya. Lalu bagaimana refleksi kita tentang pesan pada hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, di mana fokus hidup kita? Apakah kita lebih sering memuji dan menghormati manusia atau hal-hal duniawi daripada Tuhan? Dalam penderitaan, bagaimana kita menghadapi penderitaan? Apakah kita melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan rohani kita, ataukah kita berusaha menghindarinya? Pada pesan-pesan sebelumnya dikatakan kita harus berbahagia, kita bisa mengalami penderitaan karena yang mengalami penderitaan adalah orang-orang pilihan. Tidak kepada semua orang diberikan kalau kita tidak sanggup. Tuhan tahu betul diberikan kepada si A, si B, si C. Karena Tuhan tahu kita mampu melewatinya karena kita bergantung kepadanya. Lalu bagaimana peran kita dalam rencana Tuhan? Kita mau diajak dan diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk ikut serta dalam rencana Tuhan, termasuk melalui penderitaan demi mencapai kemuliaan bersama Kristus. Pesan Padre Pio ini adalah ajakan atau undangan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan melihat setiap aspek kehidupan, termasuk penderitaan, sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan mengikuti jejak Kristus. Semoga pesan Padre Pio pada hari ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.